Seorang pemula ingin memulai bisnis di dunia bonsai, kenapa tidak? Yuk, simak langkah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft DE dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya selalu berbahagia. Untuk kali ini, seperti pada judul ya, seorang pemula apakah bisa berbisnis dalam dunia bonsai? Saya jawab pasti bisa, tapi ada langkah-langkahnya ya. Yuk kita simak untuk langkah-langkahnya. Tapi sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe untuk channel ini ya, channel Plancraft DE. Semoga kalian semuanya diberi kesehatan, kebahagiaan, dan pastinya kesuksesan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, barangkali ada video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tapi subscribe tidak subscribe kalian luar biasa. Oke, untuk langkah-langkah seorang pemula untuk terjun di dunia bonsai, yang pertama langkah yang pertama yaitu kita harus punya niat. Nah, itu tadi, niat, karena niat itu adalah yang paling utama. Harus teguh di dalam hati apa yang ingin kita lakukan, ya kan? Supaya apa? Kedepannya semakin mantap, tidak berubah pikiran. Jadi kita harus punya niat yang kokoh, niat yang mantap, niat yang teguh. Oke, niatnya kita mau ngapain ya? Niat untuk berbisnis. Oke, yuk kita mulai niat kita untuk bisnis di dunia bonsai. Jangan ragu, seorang pemula bisa kok. Oke ya, bisnis yang besar, seorang bisnismen yang besar di dunia bonsai juga dulu seorang pemula. Jadi jangan ragu ketika kita ingin mulai bisnis di dunia bonsai. Oke ya, itu yang pertama adalah niat. Kemudian langkah yang kedua, seorang pemula harus belajar. Ini ya, untuk yang kedua harus belajar teknik budidaya tanaman bonsai. Harus belajar. Misalkan nih ya, untuk teknik budidaya tanaman bonsai, misalkan kimeng ya. Untuk kimeng itu kan ada teknik budidaya atau perkembangbiakannya melalui biji, kemudian bisa kita setek, kemudian bisa kita cangkok. Nah, itu yang paling umum ya, yang paling umum. Kecuali mengambil anakan dan dongkelan, itu bukan budidaya ya. Tapi kalau kita memperbanyak sendiri, berarti dari biji, setek, ataupun dari cangkok, mohon maaf, setek, biji, cangkok. Nah, kita seorang pemula ketika ingin terjun atau bisnis di dunia bonsai, itu paling tidak kita harus tahu teknik budidaya tanaman tersebut. Saya punya indukan kimeng misalkan nih. Nah, kita akan budidaya pakai cangkok. Ya sudah, dari satu indukan di sini, misalkan yang besar ya, yang besar ini dicangkok 1, 2, 3, 4, 5, misalkan ada 5 cangkokan. Bayangkan 5 cangkokan, ketika teman-teman melihat di postingan Facebook atau Instagram dan seterusnya, untuk bibit kimeng misalkan 1 jempol orang dewasa misalkan, ini dihargai 10.000, itu sudah standar ya, tidak murah banget dan tidak mahal banget. Cangkokan 1 jempol 10.000, kalau misalkan 5 berarti 50.000. Lumayan kan? Hanya dengan kita tahu teknik budidayanya cangkok ataupun setek misalkan, itu kalau 1 jempol bisa 10.000 kali 5, 50.000. Itu bisa kita dapatkan kalau cangkok kimeng itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lah sudah turun cangkok, atau kalau pengen aman ya 3 minggu sampai 4 minggu. Oke, dari waktu segitu cuma modal 1 indukan loh. Kalau misalkan kok
Ini tipsnya kalau misalkan kita pengen budidaya ya, punya satu indukan kita cangkok perbanyak dulu untuk buat indukan-indukan yang lain. Nah misalkan punya satu pohon dicangkok jadi 5, ditanam semuanya, berarti kita punya 5 calon indukan plus satu indukan, berarti ada 6. Nah nanti kalau misalkan kok sudah besar-besar, anggaplah 1 tahun modal kita yang pertama 1 tahun, 1 tahun atau bahkan belum ada 1 tahun lah, kalau di ground bisa cepat besar. Nanti satu pohon menghasilkan 50.000, itu pohon yang kecil ya, kali 6 berapa coba, 300.000 dalam 1 bulan. Lumayan, hanya 6 pohon. Kalau sudah besar pastinya satu pohon lebih dari 5 cangkokan kan, seperti itu. Hanya kita mengetahui teknik dalam budidaya tanaman bonsai. Langkah yang ketiga, kalau tadi untuk langkah yang kedua kita harus tahu budidaya tanaman itu adalah modal dasar kita untuk bisnis di dunia bonsai, yaitu menjual bibit. Nah sekarang kalau misalkan kalian sudah mengetahui teknik budidaya tanaman maka langkah selanjutnya kita upgrade untuk ilmu kita, pengetahuan kita, yaitu bagaimana kita minimal harus tahu satu teknik program bonsai. Nah teknik awal program bonsai itu kan bagaimana cara kita menata akar. Nah misalkan seperti ini ya, kita tata akar, ini anggap ini belum pecah batang, anggap cuma kita untuk menata akar, berawal dari turun cangkok kemudian kita tata akar. Kalau misalkan kok kalian bingung bagaimana cara program akar setelah turun cangkok, ini kalian bisa melihat video yang di sini ya, di thumbnail ini. Nanti ini memang bahan bonsai waru, tapi kalian bisa mengaplikasikan pada bonsai sancang, bonsai kimeng ataupun waru itu tersendiri ya. Oke ya. Jadi minimal kita tahu atau minimal kita bisa untuk program akar, atau paling tidak menata akar. Turun cangkok, tanam ke polybag, kita tata akar, kita tanam saja sekitar 2-3 bulan. Nanti akar kita ekspos, agak sedikit kelihatan akarnya melingkar, walaupun batangnya masih nggak ada sama sekali bentuknya, alias panjang lurus gitu ya, kayak tiang listrik misalkan, itu nilainya sudah luar biasa tinggi dibandingkan hanya bahan cangkokan saja. Jadi dengan sentuhan sedikit saja dengan program akar itu harganya sudah hampir 2-3 kali lipat. Bahkan kalau misalkan 1 jempol ya, kimeng yang tadi cangkokan 1 jempol kok dijual 10.000, kalau akarnya sudah ditata melingkar, kemudian sudah ditanam di pot misalkan ya, masih di polybag saja lah, itu harganya bisa 50.000 ya. 1 jempol loh ya, harganya bisa 50.000. Kenapa? Karena sudah memiliki pondasi. Apalagi kalau ini sudah punya programan sedikit saja ya, tunas 2, yang satu untuk terusan, yang satu untuk jadikan cabang pertama, itu sudah harganya sudah tinggi lagi. Saya pernah kemarin jual untuk kimeng ya, 1 jempol memang sudah dipecah batang dan program akar juga ya, dan sudah punya tangan 1-2, itu saya lepas 150, itu kan satu jempol. Bahkan bisa kalau misalkan sudah terbentuk untuk gerak dasarnya yang sempurna, bisa hampir 200 bisa lah kalau pondasinya sudah mulai mapan. Oke ya, itu untuk yang ketiga. Langkah yang keempat ya, nah ini untuk langkah yang keempat berkaitan dengan nanti kita membentuk jaringan sosial kita ya. Kembangkan jaringan sosial kita, cari teman sebanyak-banyaknya, terutama teman yang satu hobi. Tujuannya untuk apa ya? Kalau kita sudah punya bisnis bonsai, otomatis kita harus punya teman yang banyak. Kalau misalkan tidak punya teman yang banyak ya, kita jangan malu untuk mempromosikan bahan-bahan, bibit-bibit atau bahkan karya kita di sosial media ya. Jangan malu untuk promosi di Facebook,
jangan malu. Atau di Instagram ya, kalian silahkan nanti kalau sudah mulai untuk budidaya, sudah ada produknya, kalian masuk grup-grup komunitas Facebook ya, karena mungkin di tempat kalian kurang minat teman-teman kalian ya. Nah, kita promosikan di Facebook, karena kalau teman-teman kita tidak minat kan barangkali teman luar daerah minat. Nah, kan seperti itu ya. Jadi kembangkan untuk jejaring sosial kita. Cari teman sebanyak-banyaknya supaya kita punya relasi bisnis, ya kan? Bisa berteman dengan pemula-pemula yang lainnya. Ini loh, saya punya bahan bonsai yang bagus, berkualitas. Ini loh, saya punya bibit bonsai yang siap untuk diprogram, misalkan seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu untuk mempromosikan barang dagangan kita, nggak usah malu-malu. Nah, itu tadi yang keempat, kita jangan pesimis. Nah, ketemu ya kata-katanya ya, kita jangan pesimis. Apa yang kita lakukan harus kita optimis. Jadi bibit saya ini punya 5, ya kita harus optimis, ini semuanya insya Allah terjual, harus optimis. Makanya ketika kita sudah pesimis itu adalah menandakan bahwa kita sudah gagal atau kalah sebelum bertanding. Pesimis itu jauhi ya, jauh yang seperti itu. Kata teman saya, nggak pede nggak hidup kalau zaman sekarang. Tapi ada benernya juga, kalau kita nggak pede nggak hidup ya. Seperti tadi ya, ketika kita ingin berbisnis nggak pede, yo kita stop di situ, kita nggak bisa berkembang di situ. Jadi untuk yang terakhir ya, itu optimis, dan pastinya diiringi dengan ikhtiar. Optimis ya pastinya ada ikhtiarnya tadi yang sudah tadi ya, dari 1 sampai berapa, 1 sampai 4 ya, itu ikhtiar salah satu langkah-langkahnya. Kemudian berdoa, jangan lupa ya, berdoa kepada ya sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena kita kan makhluk Tuhan. Kita harus berdoa apapun yang kita lakukan, semoga diberi kelancaran dan tetap kita diberi kesehatan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang pastinya bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga kita, menghasilkan income atau pemasukan kita. Nah, makanya kita harus optimis. Insya Allah bisnis kita akan berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan lancar. Oke, itu ulasan dari Plangraf.de ya, bagaimana seorang pemula memulai bisnis di dunia bonsai ya. Jangan ragu-ragu, hobi semua orang pasti punya, tapi dari hobi bisa mendatangkan income tidak semua orang bisa. Dan saya yakin kalian, teman-teman saya, teman-teman Plangraf.de pasti bisa untuk memulai bisnis di dunia bonsai ini. Semoga bonsai Indonesia semakin maju dan bisnis kalian lancar jaya. Oke ya, senantiasa sehat dan pastinya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.